Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab dan juga menemukan pesan yang relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, dan pada episode kali ini kita hendak mengulik 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 diberi judul Goliat adalah Nefilim. Ini bentuk pertanyaan. Karena bentuk pertanyaan, maka kita hendak mau melihatnya berdasarkan teks 1 Samuel pasal 17. Dan untuk mengulik bacaan serta topik yang akan kita bincang ini, bersama dengan kita hadir di studio sebagai narasumber Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Salam jumpa Pak Pendeta. Ya, sampai jumpa kembali Bu Santi. Ya, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono ini pendeta kampus, ya, Universitas Kristen Maranatha Bandung. Ya, Pak Pendeta menulis buku, ya. Ya, baru aja nih, buku yang ke-19. Buku yang ke-19, waduh banyak sekali. Saya selalu mengatakan yang melahirkan karya tulisan itu seperti melahirkan anak dalam tanda petik, ya. Itu buah dari apa ya, kerinduan, gitu, pergumulan, dan ketika itu lahir itu membawa ungkapan syukur. Dan itu kiranya boleh menjadi berkat ya bagi bukan cuma bagi mahasiswa, tetapi juga pastinya bagi gereja-gereja. Ya, Pak Pendeta, kita mengulik 1 Samuel pasal 17 dengan judul Goliat adalah Nefilim. Ini bentuk pertanyaan. Dan sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari para sahabat YKP dimanapun berada, umat percaya, kita menyatukan diri dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Allah yang terus berkarya di dalam sejarah. Dan karya Tuhan di dalam sejarah adalah karya yang terus bergerak kepada kepenuhan, kepada eskatologi. Dan kami ingin yang mana kami sebagai umat yang bergerak ke depan, tapi juga umat yang terus mau belajar, merefleksikan karya Tuhan yang Engkau sudah nyatakan di waktu-waktu dahulu sampai saat ini. Karena itu berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat membaca, mengerti, memahami, dan tentunya kami dapat memberlakukannya dengan benar, supaya kami menghasilkan buah. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti satu perikop yang tidak mudah, di mana kami mau membaca dengan lebih cermat kitab 1 Samuel pasal 17. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 1 Samuel pasal 17. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu,
Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin Tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanya ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah,
Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5, batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku, Isai, orang Bethlehem itu. Ya, Pak Pendeta, ini kisah heroik. Saya membayangkan, wah, ini kisah yang heroik. Diberi judul Goliat adalah Nephilim, ya. Tanda tanya. Di pasal 17, ya, di ayat 1 sampai ayat 4, orang Filistin mengumpulkan tentaranya, mereka siap berperang, ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ini deskripsi yang cukup detail untuk menggambarkan kira-kira dia orang hebat, kira ya. Siapa sebetulnya si Goliat ini, Pak Pendeta?
Jadi untuk supaya gampangnya itu kira-kira kalau 6 hasta itu seberapa gitu ya. Jadi 6 hasta itu kalau dijadikan meter ya sekitar 3 meter. Kalau sejengkal ya 20. Karena itu tingginya sekitar 3 meter 20 cm ya. Walaupun beberapa naskah seperti Gulungan Laut Mati, tulisan dari seorang sumber yang sangat penting, Flavius Josephus ya, kemudian juga Codex Vaticanus dan Codex Alexandrinus itu menyebutkan hanya 4 hasta. Jadi ada perbedaan itu ya. Kalau di luar Alkitab itu 4 hasta. Kalau 4 hasta ya 2 meter. Kalau 2 meter pada zaman sekarang ya banyak ya. Pemain itu voli yang ya, rata-rata di atas 2 meter lebih ya. Nah, jadi ya oke lah itu tidak terlalu penting. Tapi kita tahu bahwa memang orang ini bukan hanya tinggi, tapi memang punya satu kemampuan ya, dan baju sirahnya disebutkan itu ya 5.000 sikal tembaga ya. Jadi kalau 1 sikal itu sebenarnya sekitar 11,4 gram ya. Jadi kalau 5.000 ya 5.000 kali 11,4 gram jadi sama dengan 57 gram. Jadi sama dengan bajunya aja 57 kilo. Nah, kira-kira udah kami gambaran gitu kan. Lalu mata tombaknya itu disebutkan 600 sikal gitu ya. Nah, 600 sikal itu kalau saya hitung jadi kilo sekitar 6,84 kilo. Jadi megangnya ini hampir 7 kilo ya gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan sosoknya yang memang kuat, besar dan tinggi ya. Nah, lalu di sini sangat menarik. Ada baiknya kita sedikit membandingkan ya Bu ya, supaya ada gambaran tentang orang raksasa ini kan memang orang raksasa gitu kan. Ya, 54 kilo dengan itu banyak ke raksasa ya. Ya toh. Nah, mungkin ada baiknya kita membaca 2 Samuel pasal 21 ayat 19-20. Nah, ini saya kira informasi ini perlu untuk membanding ya. Mohon kita baca sebentar 2 Samuel 21 ayat 19 dan ayat 20. 2 Samuel 21 ayat 19 sampai 20. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Jadi memang ini keturunan raksasa, gitu. Jarinya aja bukan 5, ya. Jadi ini agak aneh gitu kan, jarinya 6, jadi dengan kaki jadi ada 24 gitu. Ya. Dan ini satu pertanyaan gitu, sebenarnya Goliat ini bagaimana gitu. Ya, nanti kita akan melihat ada satu masalah-masalah yang rumit di situ. Ya. Nah, tapi menarik bahwa sebutan orang raksasa itu ada satu istilah. Kita pembanding sedikit dalam Kejadian 6 ayat 4. Nah, mari kita lebih cermat ya dalam membaca Alkitab sehingga muncul, nanti kita bisa menemukan itu ya, siapa yang dimasukkan dengan orang raksasa. Kita baca sebentar Kejadian 6 ayat yang keempat. Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, ada juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel pasal 17 diberi judul Goliat adalah Nefilim. Dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini. Segmen pertama di ujung Pak Pendeta sudah memberikan clue ya. Orang-orang raksasa. Dan saya sudah baca Kejadian 6 ayat 4, tapi saya baca kembali ya Pak Pendeta. Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, ada juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi siapa sesungguhnya yang dimaksud raksasa ini dan kembali kaitannya dengan Goliat? Jadi memang kan disebutkan Goliat ini memang orang raksasa dan lebih tepat keturunan raksasa. Keturunan raksasa. Sehingga mempunyai fisik yang tidak seperti manusia pada umumnya. Pada umumnya gitu kan. Nah, inilah masalah dalam terjemahan. Kalau nanti, orang raksasa, jadilah di konkordansi. Lalu dibacalah Ulangan 6 ayat 4. Nah, Ulangan 6 ayat 4 itu sebut orang raksasa. Tetapi dengan satu istilah khusus. Nefilim. Nah, kalau dari konkordansi, langsung logikanya Goliat adalah Nefilim. Begitu loh. Ya. Nah, jadi apakah memang benar? Kan itu kan pertanyaan gitu kan. Tetapi kita harus tahu lebih dahulu apa itu Nefilim gitu. Nah, Nefilim ini adalah orang-orang yang memang tadi tanda petik raksasa dari hasil perkawinan dari Kejadian 6 ayat 4 tadi antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Jadi perkawinan anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Ya, anak Allah itu biasanya apa ya, malaikat gitulah. Nah, lalu kalau demikian jangan-jangan bahwa Goliat ini adalah dari hasil keturunannya malaikat tadi, kawin dengan anak-anak manusia. Ini jadi seperti ini, gitu ya. Ini sementara seperti itu, bayangannya umat itu seperti itu. Nah, itulah juga kalau kita membaca ketika kasus di dalam Bilangan pasal 13, ya, ayat 32-33, ketika mata-mata Israel itu memasuki tanah Kanaan, lalu mereka ini melihat kok ada banyak orang-orang yang tinggi gitu ya. Penduduknya ya, dan ini raksasa suka makan penduduk, makan manusia ini ya, begitu. Dan orangnya tuh tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33 kami lihat di sana juga orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Lalu dia bandingkan, kami ini seperti belalang aja, mereka ini hebat-hebat sekali gitu. Nah, menarik bahwa di dalam konteks ini juga disebut dengan Nefilim. Nah, tapi harus kita ingat, bahaya sekali kalau umat itu membaca dari konkordansi saja di situ. Karena orang-orang yang tinggi perawakannya itu tidak selalu disebut Nefilim. Pokoknya di dalam terjemahan Alkitab LAI, raksasa semua. Sehingga kita mau tidak mau harus memperhatikan teks asli. Gitu. Nah, di dalam Ulangan pasal 3 ayat 11, mungkin ada baiknya kita lihat sebentar. Di dalam Ulangan pasal 3 ayat yang ke-11, Ulangan pasal 3 ayat 11. Di sana disebutkan hanya Og, orang Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon?
Panjangnya 9 hasta dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Jadi di sini muncul bahwa orang-orang raksasa ini kadang-kadang disebut dengan tidak harus Nephilim, Rephaim. Gitu. Nah, kata Rephaim di sini yang dikaitkan dengan Raja Og, dia punya tempat tidur panjangnya 9 hasta. Ya, kalau jadikan meter ya 4,20 meter. Nah, coba tempat tidurnya teman-teman ini berapa meter? Ini tempat tidurnya panjangnya 4,20 meter dan lebarnya 4 hasta, 1,8 meter. Nah, ini kalau jadi ruangan, ini sudah jadi ruangan sendiri, 4 kali 1,8 meter ya. Itu hanya tempat tidurnya kan gitu kan. Nah, jadi memang ini mulai muncul bahwa ternyata kata orang-orang raksasa yang tinggi perawakannya ini justru seringkali tidak harus selalu disebut dengan Nephilim. Rephaim. Ada juga kalau di Kanaan itu selain ada Rephaim itu ada juga orang-orang yang dinamanya Susim. Ada juga yang namanya Emim. Ada juga yang namanya Anakim. Gitu. Tapi ini orang-orang yang besar-besar semua begitu. Ya. Nah, tetapi Rephaim itu tidak sama dengan Nephilim. Gitu. Apa pembedanya berarti? Apa yang spesifik berarti kalau gitu? Nah, ini penting ya. Nah, karena itu ada pertanyaan, apa yang dimasukkan dengan Nephilim itu dulu? Iya. Gitu ya. Jadi Nephilim itu lebih spesifik menunjuk kepada sosok orang yang memang punya perawakan tinggi, besar, kuat bagaikan raksasa, tapi gambarannya tuh mereka adalah hasil dari perkawinan dengan yang ilahi. Ya. Kalau mau sedikit lebih gampangnya, muncullah tokoh-tokoh seperti apa yang di Yunani itu orang-orang besar itu, tokoh Hercules. Nah, Hercules juga adalah hasil perkawinan antara yang Zeus dengan apa? Dewi siapa? Hera. Seperti itu. Nah, jadi ada seperti benang merahnya di sana. Di Timur Tengah ada, di Yunani juga ada. Gambaran itu ada gitu. Nah, jadi karena itu pertanyaannya Goliat ini termasuk kelompok Nephilim atau Rephaim. Nah, itulah jadi menjadi judul pertanyaan kita ya. Jadi kita melihat bahwa Nephilim itu memang orang yang tinggi, tetapi dia itu tidak sekedar raksasa. Tapi ada sebuah kekuatan ilahi, ada divine di dalam dirinya. Ya, seperti gambarannya tuh seperti Hercules gitu. Nah, biasanya gereja itu mempunyai 3 pandangan terhadap Nephilim ini. Satu, malaikat yang jatuh, the fallen of angel gitu kan, malaikat yang jatuh. Yang kedua adalah menunjuk kepada sebenarnya itu bukan raksasa, tapi itu adalah penguasa yang sangat berkuasa. Jadi untuk menggambarkan orang yang berkuasa itu digambarkan badannya itu tinggi, kuat dan sebagainya. Atau yang ketiga, biasanya gereja mengambil yang ketiga. Keturunan Set yang saleh tetapi kemudian jatuh dalam dosa. Nah, dengan perkawinan anak-anak Kain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka Nephilim yang pertama, teori pertama itu adalah fallen angel, ya. Malaikat yang jatuh ini. Jadi mereka ini dulunya adalah anak-anak surga, tapi karena melakukan satu pelanggaran atau dosa, lalu mereka ini dihukum. Gitu. Nah, dihukum, lalu dalam kondisi dihukum ini, mereka kemudian terpikat dengan anak-anak manusia. Nah, fallen angel ini sebenarnya dipengaruhi atau diinspirasi dari kitab 1 Henoch. Jadi saya sempat membaca di dalam kitab Henoch pasal 7 ayat 2 itu menyebutkan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat yang jatuh. Disebutkan malaikat. Sehingga muncul teori tadi gitu. Itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari kitab 1 Henoch gitu. Jadi sebenarnya tidak tahu siapa yang mempengaruhi, lebih tepat kitab Henoch mungkin mengambil dari Kejadian 6 ayat 4 lalu dia mengeksplisitkan dengan nama malaikat. Mungkin saya pikir. Tapi sebenarnya gagasan dari 1 Henoch pasal 7 ayat 2 itu tidak asing dalam perjanjian baru.
Banyak orang kemudian, oh enggak mungkin. Tapi coba saya katakan, mari kita membaca 2 Petrus 2 ayat 4. Mungkin ada baiknya kita melihat gitu ya, pembandingnya menjadi lebih kritis ya. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, mungkin kita baca sebentar ya. Silakan Bu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, jadi di sini ceritanya ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa lalu dilemparkan gitu. Nah, jadi di sini jelas bahwa ada konsep fallen angel. Ada itu. Nah, sekarang yang mana yang dipakai gitu. Kalau pakai teori yang kedua adalah penguasa. Pokoknya penguasa yang hebat seperti Alexander Agung, the Great. Alexander itu ya orang yang kuat begitu kan. Bisa menaklukkan sampai ke India begitu kan. Persia pun juga ditaklukkan oleh anak yang masih muda ini gitu kan. Penakluk lah begitu. Lalu mereka biasa penakluk itu ya mengawini siapa saja yang dia suka. Ya, di Kaisar Cina juga begitu. Bahkan ada Kaisar Cina yang kalau Salomo 1000 orang, istrinya aja sudah luar biasa. Tapi ada lupa bahwa Kaisar China itu ada juga yang punya istri sampai 3000. Masih kalah ini Salomo, kalah ini. Tapi mau mengatakan bahwa memang jiwa dari penakluk itu begitu. Ya, seperti Genghis Khan, banyak sekali orang lupa bahwa Genghis Khan itu mengawini banyak orang dan banyak orang juga tanpa sadar adalah mungkin ya dari keturunan dari Genghis Khan ya. Atau teori yang ketiga tentang keturunan Set yang saleh ya. Jadi nantinya orang saleh yang hidup bergaul dengan Allah ya. Lalu mereka ini tergoda untuk mengawini para perempuan dari keturunan Kain ya. Nah, sehingga dari perkawinan antara keturunan Set dan keturunan Kain ini menghasilkan orang-orang yang melakukan kejahatan sehingga Allah kemudian memutuskan untuk menghukum seluruh bumi itu ya. Akhirnya cerita tentang air bah itu. Nah, tentunya kita harus mencoba memilah supaya jemaat nanti tidak liar dalam mengambil keputusan itu ya. Sebenarnya bagaimana ya? Mari kita mencoba memikirkan. Kalau pakai fallen angel, bukankah itu bertentangan dengan kata-kata Yesus? Ya. Saya ingat di dalam Matius pasal 22 ayat 30, Yesus pernah berkata begini. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, harusnya tidak mungkin malaikat jatuh itu bisa ngawini, gitu kan? Kan hidup seperti malaikat yang tidak lagi kawin dan dikawinkan, begitu. Ya. Nah, jadi artinya para malaikat itu harusnya ya hidup suci, ya tidak punya hasrat, ya tidak punya nafsu untuk melakukan hubungan seksual gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk menjawab masalah ini ya? Jadi kita lupa bahwa yang disebutkan oleh Yesus itu adalah malaikat di surga. Malaikat di surga. Ya, bukan malaikat yang jatuh. Kalau malaikat di surga, pasti hidup kudus. Tapi ini ceritanya malaikat yang jatuh. Nah, malaikat yang jatuh itu ya bisa mempunyai nafsu. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa malaikat itu kadang-kadang menampilkan dirinya seperti manusia. Abraham di dalam Kejadian pasal 18 ada 3 malaikat yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Lalu kita juga melihat dalam kasus Lot. Ini malaikatnya dalam bentuk manusia dan orang-orang Sodom ingin menyodomi para malaikat ini. Jadi kita mau mengatakan apa? Teori tentang fallen angel tidak boleh disingkirkan begitu saja. Kalau saya lihat dalam penafsiran di Indonesia, Pak Profesor Gerrit Singgi itu memegang fallen angel. Nanti kalau Pak Gerrit juga ikut mendengar, coba nih mengkonfirmasi ucapan saya. Dia memegang tentang teori tentang fallen angel.
Jadi jangan kalau ada orang berkata itu sesat begitu, jangan ya. Karena saya pernah menyinggung dalam khotbah di sini salah satu jemaat langsung saya dikatakan sesat. Sebenarnya saya hanya menyampaikan pemikiran saja bahwa ada orang pernah berpikir seperti itu. Gitu. Tetapi apakah itu soal sikap saya itu saya kan tidak pernah mengatakan. Gitu. Tetapi ada pemikiran itu dan dasarnya tadi 2 Petrus pasal 2 ayat 4 tadi itu menyatakan ya. Dan juga di dalam misalnya Markus 16 ayat 5 lalu di sana disebutkan lalu mereka masuk ke dalam kubur, mereka melihat seorang muda yang berjubah putih duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Jadi malaikat berbentuk manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tentang apa ya, Nephilim itu memang dipahami ada 3 teori, tetapi fallen angel itu jangan disingkirkan begitu gampang. Gitu. Hanya karena kata-kata Tuhan Yesus bahwa di surga itu malaikat itu hidup kudus dan tidak dikawinkan dan mengawinkan. Ya betul. Tapi ini ceritanya bukan tentang malaikat di surga, tentang malaikat yang jatuh. Ya kira-kira seperti itu, Bu Santi. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita menunjuk makna Nephilim ini? Jadi kalau kemungkinan tadi ya, yang 3 teori itu, jadi sikap kita kira-kira bagaimana? Kita mau menunjuk siapa berarti kalau berkaitan dengan makna Nephilim itu? Jadi kalau kita lihat pertanyaannya adalah nanti yang harus kita jawab itu Goliat yang raksasa ini apakah masuk Nephilim? Begitu. Nah jawaban saya bukan. Jadi Goliat itu masuk dalam kelompok Rephaim. Ya, jadi Rephaim. Jadi bukan Nephilim. Bukan Nephilim. Melainkan dia masuk dalam golongan Rephaim. Rephaim. Jadi memang, nah ini ada satu penggalian yang sifatnya arkeologis, memang ditemukan kadang-kadang kerangka-kerangka yang abnormal. Yang tidak seperti manusia umumnya ya. Yang memang tinggi, tapi bukan berarti tinggi yang begitu ya. Tapi nggak normal, karena kalau dari penggalian itu yang normal itu tinggi manusia pada zaman itu antara 155 sampai 170. Jadi tinggi 170 pada waktu itu sudah sangat tinggi. Rata-rata ya. Rata-rata. Oke. Jadi dia bukan masuk dalam golongan Nephilim, melainkan Rephaim. Rephaim, begitu. Ya, baik, Pak Pendeta. Itu penjelasan soal orang raksasa tadi ya, supaya kita cek konkordansi lalu kemudian cek lalu berarti masuk golongan Nephilim, tidak seperti itu. Nah itu bahayanya kalau kita nih orang Kristen itu hanya pakai modal konkordansi, gitu ya. Jadi apa yang kelihatannya sama, ini betul ini. Nah begitulah. Jadi karena itu kita harus melengkapi dengan komentari, dengan buku tafsir yang benar, ya, dengan buku ensiklopedi yang tepat. Kita memperhatikan pula hasil-hasil penggalian arkeologis, ya. Nah, berita-berita ini membuat kita menjadi orang Kristen yang lebih lengkap wawasannya, sehingga kalau kita berbicara tidak terlalu mudah, ya. Nah, dengan cara ini kita juga mencegah untuk memberikan penghakiman, menyalahkan orang. Jadi kita bisa lebih lebih enak gitu, karena kita semuanya adalah pembelajar sebenarnya kita nih orang Kristen semuanya adalah pembelajar. Dan pembelajaran ini berarti kita ini adalah orang yang belum selesai, ya, terus mencari gitu. Dan pembelajaran ini membuat kita menjadi lebih rendah hati gitu, dan baru kita bisa melihat dengan rendah hati itu satu kekayaan. Mengapa sih ada penggambaran tentang Rephaim yang disebutkan pada tokoh Goliat? Lalu apa maksudnya Nephilim itu? Begitu ya. Nah, dan tidak mencampur adukan. Tidak mencampur adukan. Lalu yang Nephilim ini misalnya siapa yang di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4 itu salah satunya yang kelihatannya itu mungkin ada orang yang juga menyadari, yaitu siapa? Tokoh yang gagah perkasa pada waktu itu. Nah, ini kalau kita perhatikan misalnya adalah Nimrod misalnya. Nah, kemungkinan Nimrod itu adalah Nephilim, begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mulai melihat gambaran-gambaran yang
lebih apa ya, lebih lengkap gitu ya, gambarannya seperti ini. Atau kalau dalam mitologi Yunani ya seperti Hercules lah. Ya. Gitu. Antara dewa dan manusia. Yang kami. Dan konsep itu ternyata bukan hanya Yunani. Kalau kita perhatikan hampir tokoh-tokoh di dalam Mahabharata dan Bharata Yuda itu juga adalah tokoh-tokoh dari hasil perkawinan antara dewa. Seperti Gatotkaca, ya, itu adalah perkawinan, ya, antara dewa Surya, tidak salah itu ya, dewa matahari ya, dengan siapa itu, dengan Dewi Amba, tidak salah begitu. Jadi artinya penggambaran tentang itu bukan sesuatu yang aneh atau hanya dalam Alkitab, tetapi hampir itu di berbagai budaya. Ada berbagai budaya. Itu kok aneh ya, padahal mereka enggak pernah ngomong-ngomong pakai WA begitu ya. Kok bisa ada ide yang sama gitu loh ya. Kalau zaman sekarang ya karena dulu ya kamu kirim WA sih gitu ya. Lalu saya kembangkan cerita dari WA ini dalam sebuah satu story yang saya imajinasi. Lalu begitu. Kirim ke semua. Dikirim semua lalu wah ini. Lalu bisa menduplikasi begitu saja begitu ya. Tapi kan kenapa itu? Baik dalam budaya Hindu dan juga kalau penguasa contohnya adalah Kaisar Jepang. Ya. Kaisar Jepang itu dipahami sebagai keturunan dari dewa matahari Dewi Amaterasu Omikami. Ya, saya ingat ini waktu SMP itu kan pelajarannya itu ya. Dewi Amaterasu Omikami. Karena itu Kaisar itu ilahi. Karena kelahiran dari Dewi Amaterasu Omikami. Nah, kaisar-kaisar China itu kelahiran dari sang naga, ya, karena itu jalannya kaisar itu jalannya naga, omongannya kaisar, omongan sang naga, gitu. Nah, sang naga ini dari siapa? Ini campur tangan dari Sangdi, bukan sang besar, Sangdi, Tuhan, dari Tuhan, dari penguasa langit. Ya. Jadi hampir banyak budaya. Hampir semua budaya punya gambaran. Ya, baik timur, barat itu aneh sekali. Konsep tentang dewa dalam hal ini mungkin dewa kalau kita menyebutnya malaikat itu hampir sama. Hampir sama. Baik, Pak Pendeta, di sini kita lanjut ya. Daud tiba di medan pertempuran lalu kemudian digambarkan dalam penulisan 1 Samuel Daud mengalahkan ataupun membunuh begitu Goliat, padahal dia sangat muda dia dibandingkan dengan Goliat, dia bukan siapa-siapa. Namun pertanyaannya, apakah dia yang membunuh Goliat, hanya dia atau mungkin ada yang lain? Dan tadi siapa sebetulnya Hanan itu? Iya, siapa sebetulnya Goliat ini? Sosok pribadikah atau sebetulnya ini sosok kaum? Kita akan lanjut di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik 1 Samuel pasal 17, diberi judul Goliat
adalah Nephilim. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat, saya mengundang untuk berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita lanjutkan di segmen ketiga, segmen penutup ini Pak Pendeta. Ya, silakan. Di kisah tentang Goliat digambarkan di sini Daud berhasil begitu ya, mengalahkan dan bahkan membunuh Goliat. Apakah hanya Daud yang sanggup membunuh Goliat? Karena tadi mengingatkan orang-orang yang bertubuh besar ini kan dari kaum Gad begitu. Adakah yang lain juga yang juga mampu untuk mengalahkan Goliat ini? Dan itu menarik karena berita kita kan hanya dari 2 Samuel pasal 17 gitu kan. Tetapi sebenarnya dalam 2 Samuel pasal 21 itu ada cerita yang menarik sekali yang membunuh Goliat. Ada baiknya kita cek ya. 2 Samuel pasal 21 ayat 19. 2 Samuel pasal 21 ayat 19. Ayat 19. Silakan. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Jadi di sini muncul nama baru, Elhanan bin Yaare Oregim. Nah karena itu untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya ini Daud atau Elhanan gitu. Maka biasanya orang menganggap Daud itu nama lainnya Elhanan gitu, ya. Jadi alias ya. Jadi Elhanan ini adalah alias Daud. Yaitu memang penyelesaian yang paling simpel, yang paling sederhana, paling gampang itu sudah selesai, yaitu namanya samalah, orangnya sama gitu ya. Tetapi kalau ada orang menjawab seperti ini, saya katakan kamu tidak cermat. Coba dibaca 1 Tawaris 11 ayat 26. Nah kalau kita baca di dalam 1 Tawaris 11 ayat 26 menyatakan bahwa Elhanan itu ternyata adalah triwiranya Raja Daud. Jadi Raja Daud itu punya semacam panglimanya lah gitu ya. Orang-orang yang andalannya gitu ya, triwiranya. Ya. Mungkin baiknya kita baca sebentar ya. 1 Tawaris 11 ayat 26. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Nah, di sini muncul Elhanan. Gitu. Nah ini bingung. Nah di sini Elhanan ini adalah dianggapnya sebagai salah satu orang yang menjadi andalannya dari Daud. Gitu. Ya. Nah apakah memang benar Elhanan ini adalah Daud? Ya. Nah kalau bukan berarti ada Goliat lagi dong. Jadi bagaimana gitu? Maka penyelesaiannya begini. Goliat itu bukan sebagai nama. Jadi Goliat itu menunjukkan kepada siapa saja orang yang punya kekuatan dengan badan yang memang besar. Jadi semacam julukan kah? Julukan lah. Julukan. Jadi Goliat itu bukan nama. Jadi yang memang ditunjukkan namanya Goliat, tapi ini adalah maksudnya julukan. Orang yang mempunyai kekuatan yang besar, kekuatan yang ekstra, dengan tubuh yang memang sangat istimewa, begitu. Dan bisa dikalahkan, bukan hanya Daud, tetapi ternyata juga adalah seorang yang bernama Elhanan itu. Ya. Jadi ada beberapa Goliat. Nah, karena saya katakan Goliat adalah orang kelompok Refaim. Nah, orang-orang Refaim itu namanya Goliat. Dijulukin. Jadi jemaat jangan lagi mengatakan bahwa Goliat itu cuma satu. Goliat itu adalah kelompok dari Refaim. Orang-orang yang bertubuh raksasa dan memang bukan hanya tubuh, memang keturunan raksasa. Dan disebutkan tadi jarinya 6. Gitu ya. Jadi bukan manusia dia itu. Gitu. Dalam 1 Samuel 17 ini Daud akhirnya berkelahi dengan Goliat dan digambarkan secara dramatis begitu ya. Goliat ini
dikalahkan hanya dengan apa ya? Kalau penggambaran sekolah minggu kan ditepil lah. Iya, seperti itu. Cuman gitu. Iya, dengan batu begitu persis ya. Arahkan ke dahinya sehingga apa sampai tertanam gitu, dan itu membuatnya jatuh. Namun sebelumnya kan Daud mengatakan bahwa ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi sesungguhnya dengan kekuatan apa sebetulnya Daud sanggup begitu mengalahkan Goliat itu? Jadi kalau kita perhatikan dengan cermat ya, bahwa Daud itu kok bisa mengalahkan Goliat itu bukan kemampuan yang tiba-tiba. Karena kalau kita perhatikan dengan cermat, ketika dia berbicara kepada Saul, ya, dia mengatakan begini pada ayat yang ini, ya, pada ayat dia cerita ini pada 33 ayat kah? Dari 33 ya, betul ya. Sampai 36 itu ya. Nah itu ya. Jadi ayat 34, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejar, menghajar, melepaskan domba. Jadi dia itu memang sebagai penjaga domba, beda dengan di Indonesia ya, angon kambing itu tidak menghadapi bahaya gitu. Tapi kalau ini di Israel, kamu harus terlatih menjadi seorang petarung. Jadi bukan cuma ngangon. Ya, bukan hanya ngangon, petarung dia. Nah, sebagai petarung dia memang sudah terbiasa. Dan tentunya melawan singa, melawan beruang dan sebagainya tidak bisa dengan kekuatan fisik. Dia harus menggunakan senjata. Nah, senjata andalannya dia itu adalah, yang paling gampang itu adalah batu yang dilemparkan itu yang kita sebut dengan ketapel. Ya. Walaupun ketapelnya Israel kalau saya perhatikan bukan begitu ya. Dengan cara bukan seperti ini ya gitu ya. Tapi diputar begitu ya. Nah, diputar itu membutuhkan satu latihan yang sifatnya akurasi. Karena apa? Harus akurasi karena kalau misalnya singa itu melompat, kalau dia sampai salah, lompatannya itu akan menerkam dirinya. Jadi sebelum singa itu sampai kepada dia, singa itu harus mati dulu. Nah, caranya apa? Dia melatih batu itu memang harus nancap betul ke dalam otak itu. Sehingga sebelum mengenai tubuhnya, singa itu sudah jatuh. Nah, teknik inilah yang dipakai oleh Daud ketika mengalahkan salah satu dari kelompok Refaim namanya Goliat itu. Gitu. Nah, memang dalam hal ini Daud melihat bahwa apa yang dia lakukan sebagai bentuk penyertaan Tuhan kepada dirinya, gitu ya. Karena itu dia mengatakan bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, dengan Adonai, ya, semesta alam itu, dan aku akan mengalahkan engkau. Jadi iman ini membuat dia mempunyai keberanian yang yang bukan hanya keberanian yang hebat, tapi keberanian yang cerdik gitu. Ya, jadi orang seringkali hanya berani gitu ya. Tapi kalau Daud ini adalah berani yang cerdik gitu. Kalau fisik bertarung gini jelas, pasti kalah gitu. Dia harus cerdik gimana mengalahkan kekuatan dari orang ini gitu. Walaupun ada juga teori yang mengatakan bahwa batu yang dilemparkan Daud itu sebenarnya tidak mengenai dahi. Tapi mengenai bagian lututnya. Karena dia tinggi. Jadi lututnya si Goliat yang itu dilemahkan begitu dilemahkan, supaya dia jatuh gitu. Nah, atau mana yang paling benar ya. Tetapi saya bisa membayangkan dahi pun juga masuk akal. Karena lemparan itu memang kepala ini adalah bagian yang paling rapuh. Kalau kena benda tajam, maka seluruh kekuatan ini lalu tidak lagi bisa berfungsi dengan baik. Ya. Tapi kalau misalnya ini hanya pada bagian lutut, dia hanya jatuh, gitu. Tapi kesadarannya, kekuatannya, misalnya tangannya masih bisa menghunus pedang, ya. Dan itu saya kira lebih tidak masuk akal. Tapi ketika dia jatuh dan dia kena ini kehilangan kesadarannya, disitulah Daud mempunyai waktu untuk melakukan tindakan memenggal kepala dari sosok yang besar ini, yaitu Goliat tadi. Iya. Apa maknanya ini buat kita? Menarik tadi Pak Pendeta tadi sudah sempat ya menyebutkan kembali ini
pengakuan Daud kepada Saul ketika orang meragukan, bahkan kakaknya, kamu kesini mau ngapain, begitu kan kira-kira. Itu kambing-kambing udah itu kambing-kambing sudah kamu taruh di mana, saya tahu kamu kesini cuma mau nonton gitu kan, kira-kira cuma mau nonton pertempuran begitu ya. Lalu kemudian dia menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, dan itu bukan pekerjaan yang main-main begitu ya, berhadapi tantangan dan membutuhkan selain keberanian, tapi juga kecermatan ya. Apa kaitannya dengan kehidupan kita ini, Pak Pendeta? Yang pertama-tama mungkin saya mau lihat dari cara kakaknya tadi ya. Biasanya kakak itu ada adiknya seperti itu. Kamu nih anak bau kencur lah gitu ya. Masih hijau nih, ngapain kamu kesini kan gitu kan. Atau dalam bahasa kita kadang-kadang yang senior kepada yang junior lah. Bisa begitu ya. Itu bisa terjadi dalam relasi dimanapun ya. Yang senioritas merasa menganggap apa sih kamu ini kan begitu. Nah, yang kedua adalah Daud itu sebenarnya diutus untuk melihat keselamatan kakaknya, pesannya ayahnya Isa itu ya. Tolong kamu tengok kakakmu nih apakah dalam keadaan selamat. Bawa makanan ini. Gitu. Dan ketiga, Daud ini bukan prajurit. Kakaknya yang harusnya menjadi prajurit, tetapi ketika menghadapi satu tantangan, satu bahaya yang dari sosok Goliat yang menantang-nantang itu, tidak ada seorang pun di antara prajurit termasuk kakak-kakak Daud itu maju berperang. Ternyata dari orang yang terlatih dalam menghadapi bahaya, kelihatannya hanya gembala kambing. Dia terlatih setiap hari. Ternyata jiwa prajuritnya itu lebih kuat dibandingkan orang yang berstatus sebagai prajurit. Dan ini poin penting dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita sendiri adalah orang yang di dalam posisi itu, tetapi kita tidak terus melatih diri. Lalu muncul dari anggota jemaat orang yang setiap hari melatih diri, maka kompetensi dari orang yang kita anggaplah kamu ini siapa anggota jemaat, penatua juga bukan, orang inilah yang akan dipakai oleh Allah. Yang mau melatih diri, yang mau jadi banyak sekali kadang-kadang ya pendeta, ya udah saya sudah belajar Alkitab, saya sudah selesai, dia tidak terus melatih diri. Maka jangan kaget tiba-tiba kok ada jemaat yang loh muncul punya kemampuan yang melebihi yang ada. Ya, apalagi pada zaman sekarang, pada zaman yang global, semua orang bisa belajar. Gitu. Maka apa yang mau dikatakan adalah betapa penting spiritualitas kerendahan hati itu. Di mana orang rendah hati terus merasa dirinya ini kurang, dan dia terus mau belajar, dan tidak pernah berhenti belajar, terus diasah oleh Tuhan. Ya. Maka dia akan dipakai. Maka akan dipakai untuk mengalahkan sosok yang lebih kuat berapa kali lipat dari kekuatan dirinya. Dan ini harusnya menjadi spirit orang Kristen, setiap orang tanpa terkecuali. Jangan kita merasa diri sudah tahu. Sudah merasa diri sudah penuh. Sudah penuh. Gini. Semakin kita menyadari bahwa kita makin belajar, kok saya makin banyak tidak tahu ya. Maka kita terus merasa ingin terus belajar. Dan merasa, Tuhan tolong asah saya. Dalam banyak peristiwa. Dalam banyak kesulitan. Dan kita bersyukur ketika ditempatkan dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi. Sebenarnya Allah mengasah kita. Gitu. Jadi jangan bersungguh-sungguh dengan kondisi sulit itu. Tapi bersyukur bahwa kondisi sulit ini membuat kita menjadi lebih tajam. Gitu. Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita perlu juga ditajamkan oleh relasi-relasi dengan di antara kita, di dalam komunitas kita, begitu. Saling menajamkan. Dan yang kedua saya melihat bahwa di sini saya muncul satu konsep, ada namanya kepemimpinan gembala, servant leadership. Servant leadership adalah kepemimpinan yang mengandalkan kepada penyertaan dan kuasa Allah. Dan dia terlatih untuk bertarung, melindungi domba-dombanya. Kita kadang-kadang hanya mau
belajar, tapi kita tidak mau mencoba mempraktekkan belajar itu dengan seni bertarung. Bukan bertarung yang fisik gitu ya. Bertarung secara spiritual. Bertarung di dalam menghadapi satu perdebatan-perdebatan yang sulit. Jadi jangan takut gitu. Bahwa kita berproses iya, tapi jangan menghindar, jangan lari. Berproses iya, tapi jangan lari. Jangan lari. Berproses lah. Bahwa nanti ada gagal, no problem. Tapi trial and error. Error, no problem. Karena to err is human. Kesalahan itu watak manusia. Jadi saya kalau ngajar di kelas, salah kamu jangan takut. Terus. Tapi dari sini nanti kamu akan melihat bagaimana menemukan yang benar itu. Nah, ini penting sekali. Artinya apa? Bahwa bahaya yang terbesar di dalam hidup kekristenan itu adalah orang merasa sudah cukup. Lalu muncul sebuah kesombongan rohani. Lalu gampang, tangannya nuding sana, nuding situ. Gitu, ya. Lalu dia meninggikan diri, sok-sokan dia. Dan berbahaya sekali orang-orang seperti ini kalau menjadi penatua. Apalagi dia menjadi seorang pendeta, berbahaya sekali. Ya. Dan yang ketiga adalah kita jangan mengukur orang itu dari penampilan. Ya. Jangan menilai orang dari covernya lah, orang bilang begitu kan. Karena kelihatannya lemah, seperti Goliat mengatakan, abang saya ini seperti anjing atau gimana itu ya. Kamu bawa pentung lah gitu. Nah, kamu tidak tahu lah tongkat saya ini beratnya hampir 7 kilo. Saya pentung sekali kamu mati. Iya. Tapi ingat, kelihatannya kecil, tadi dia cerdik. Bukan otak. Maka kita melihat bahwa sekarang penampilan itu ya penting tapi tidak terlalu penting. Karena sering mengelabui ya. Mengelabui. Bahkan kita sering kali dikelabui oleh penampilan. Betul. Ya kan? Jadi perhatikan di jemaat. Orang-orang yang kelihatannya tapi punya kemampuan yang besar. Penampilan sederhana aja. Sorry, dalam bentuk gampangnya. Penampilannya ya bukan orang kota lah gitu. Tapi ketika diberi kesempatan, dia menjadi sosok seperti Daud yang cerdik sekali. Dan membuat seorang yang lain sampai kaget begitu ya. Nah, bukankah ini yang menjadi prinsip penting dalam jiwa dalam tata gereja kita? Pembangunan jemaat. Ya, PJ ya, pembangunan jemaat. Inti dari pembangunan jemaat itu apa? Pemberdayaan jemaat. Intinya di sana. Bagaimana jemaat itu bisa mencapai yang paling optimal, yang paling maksimal dari versinya dia. Maka gereja itu akan memiliki satu kemampuan yang besar karena tiap orang akan memberikan yang terbaik sesuai dengan talenta dan panggilan dari dirinya. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat dalam banyak manifestasi. Ya, tidak dalam bentuk fisik, dalam bentuk ideologi, dalam bentuk kekuatan-kekuatan yang destruktif, ya. Kita bisa melawan. Tapi kalau tidak ya kita akan menjadi makanan empuk dari si Goliat modern atau Goliat yang ada pada saat ini. Jadi penting melatih tadi ya spiritualitas kerendahan hati, dari situ dia akan belajar bertekun. Ya, melatih diri, dan justru Tuhan akan memakai ya orang-orang yang memang sungguh-sungguh bertekun. Ya, makin hari dia makin mengasah dirinya, ya. Lalu kemudian satu dengan yang lain saling mengasah dan mengeluarkan yang terbaik dari versi dirinya, sehingga dengan demikian dimampukan untuk dapat menghadapi ya, tidak lari. Tidak lari. Ya. Berproses, oke. Berproses. Tapi jangan lari. Jangan lari. Jangan mudah give up. Karena catatannya begini, ini memang agak menyimpang dikit, tapi saya mendapatkan dari banyak peneliti yang mengatakan bahwa generasi sekarang ini banyak yang mudah give up. Gampang menyerah. Nah, kita harus mencoba melihat, biarkan kecenderungan itu ada, tren itu ada. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita tidak seperti dunia. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Biar dunia trennya begitu.
Tapi kita anak-anak muda milenial ataukah generasi Z, ya, kita tidak begitu. Justru lewat ini kita lihat Daud yang penampilan yang dianggap kemerah-merahan justru eager ya, dia tajam dan berani menghadapi. Dan dia cerdik. Gitu. Dan cerdik. Jadi yang sekarang penting itu adalah apakah kamu cerdik menghadapi masalah. Menghadapi masalah. Kalau kamu cerdik masalah itu nanti kamu lihat, kamu akan tampil menjadi pemenang seperti Daud. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk menginspirasi kita menemukan pesan-pesan yang bernas ya dalam bacaan 1 Samuel pasal 17, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun berada, karena juga lewat proses ngulik Alkitab kita sebetulnya juga sedang berlatih ya untuk bisa dilengkapi wawasan kita, untuk bisa melihat teks-teks ini dengan lebih lengkap, dengan lebih utuh. Sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan boleh menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan YKB GKI TV. Kita akan menutup program ini pada episode ini dalam doa. Dalam doa silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Kembali kita akan berdoa, mari kita menyerahkan hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, melalui firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami di dalam 1 Samuel pasal 17, kami boleh belajar bagaimana Engkau memakai orang-orang sederhana, orang-orang yang dianggap lemah, yang dianggap tidak berdaya, justru menjadi alat yang sangat efektif untuk menunjukkan kuasa Allah di dalam hidupnya. Kami mau bertanya di dalam konteks itu ya Tuhan, apakah kami juga adalah hamba-hamba Kristus yang efektif menyatakan kuasa Allah ketika kami menghadapi realitas manifestasi Goliat dalam berbagai bentuk. Bapa, kami percaya bahwa di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan, kami disanggupkan. Karena itu berikan kepada kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan pengetahuan. Tetapi lebih utama lagi, kerendahan hati, sehingga kami terus mau berproses di dalam dan melalui Engkau, ya Kristus. Ketika kami berproses di dalam dan melalui Engkau, jangan Kau biarkan kami melarikan diri ketika kami merasa terancam. Sanggupkan kami untuk setia, taat kepadamu. Bapa, berikanlah kepada kami hari demi hari ke depan, supaya kami semakin dipakai oleh Tuhan dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Dan di sana dunia boleh melihat kami yang lemah dan terbatas adalah kami insan-insan pembelajar yang tidak pernah berhenti untuk mencari dan menemukan kebenaran yang lebih hakiki. Bahkan di dalam Kristus kami memperoleh kebenaran yang membebaskan. Demikian Tuhan doa kami serahkan hidup kami dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.